Pernah nggak sih kalian lagi asik-asik di tengah taman nasional atau mungkin lagi di tengah laut, lihat bar sinyal di HP langsung kosong melompong? Kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal teknologi yang katanya bisa bikin momen-momen kayak gitu tinggal kenangan. Non-terrestrial networks atau disingkat NTN. Oke, kita mulai dari fakta yang, lumayan bikin kaget. Sekarang ini, 95% populasi dunia itu sebenarnya udah ada dalam jangkauan sinyal mobile broadband. Kedengarannya keren banget kan? Kayak, hampir semua orang udah nyambung. Tapi, angka ini sebenarnya nyimpen cerita yang jauh lebih besar. Nah, ini dia paradoksnya. Walaupun kita bisa menjangkau hampir semua orang, jaringan kita itu cuma nutupin sekitar 20% dari total daratan bumi. Coba deh tambahin lagi lautan yang luasnya 70% dari planet kita. Kelihatan kan, ada paradoks konektivitas yang gede banget. Artinya, ada area yang super luas di planet kita ini yang sama sekali blank spot, nggak ada sinyal. Jadi, intinya tuh gini, kita ini menghadapi kesenjangan cakupan global. Dan ini bukan cuma soal bikin bete para petualang aja ya. Ini tuh hambatan serius buat logistik global, buat tim penyelamat pas ada bencana, dan buat miliaran kesempatan lainnya. Nah, masalah inilah yang coba diselesaikan oleh NTN. Buat ngatasin kesenjangan ini, kita perlu ngeliat ke atas, jauh di atas menara-menara BTS yang ada di darat. Selamat datang di dunia non-terrestrial networks. Jadi NTN itu apa sih sebenarnya? Ini bukan sekedar ngeluncurin banyak satelit keluar angkasa ya. Anggap aja ini sebuah ekosistem. Coba bayangin, ada satelit, drone, platform terbang tinggi, semuanya kerja bareng sama menara BTS di darat. Kuncinya itu satu, integrasi, bikin mereka semua bisa ngobrol pakai bahasa yang sama dengan HP di kantong kita. Nah, jaringan di angkasa ini punya beberapa lapisan, dan masing-masing punya tugasnya sendiri. Paling tinggi ada satelit geo, posisinya diem aja di satu titik, kayak lampu sorot raksasa. Cocok buat siaran TV ke arah yang luas banget, tapi jeda waktunya atau latensinya tinggi. Terus di tengah ada MEO, dan yang lagi rame banget dibicarain sekarang itu LEO. Ini konstelasi satelit yang terbang rendah dan geraknya cepet banget. Mereka ngelilingin bumi kayak segerombolan lebah, ngasih koneksi internet cepat dengan latensi rendah. Satelit ini bisa ngolah data kita pakai dua cara utama. Cara pertama namanya transparan, itu kayak cermin di angkasa. Satelitnya cuma nangkap sinyal dari HP kamu, terus dipantulin lagi ke stasiun di bumi. Simpel dan efektif. Tapi masa depan itu ada di satelit regeneratif. Ini nih yang keren, dia berfungsi kayak menara BTS mini di angkasa. Datanya diproses langsung di satelit, yang artinya koneksi jadi lebih cepat dan delaynya lebih singkat buat kita di bawah. Oke, nah ini dia bagian yang paling seru buat kita semua. Semua teknologi canggih tadi ujung-ujungnya cuma buat satu hal, nyambungin satelit langsung ke HP yang lagi kalian pegang sekarang. Dan ternyata ini tuh kayak perlombaan teknologi gede-gedean loh. Ada 3 strategi utama yang lagi dipakai nih. Ada jalur standar, tujuannya biar semua bisa saling terhubung secara global. Terus ada jalur proprietary, di mana perusahaan pengen ngontrol semuanya sendiri. Dan yang terakhir ada jalur hibrida, yang pinter. Dia coba manfaatin spektrum yang udah ada, biar teknologinya cepat dipakai orang. Di sini kita bisa lihat siapa aja pemain utamanya dan strategi mereka. Perusahaan kayak Apple sama Huawei itu taruhannya di jalur proprietary. Artinya, kamu butuh hardware baru di HP-mu. Di sisi lain, Starlink sama AST ngambil taruhan yang beda. Mereka coba bikin teknologinya bisa jalan di HP yang udah ada di kantong kita sekarang. Wah, ini perebutan pasar yang seru banget dengan pendekatan yang beda-beda. Tentu aja, bikin visi sebesar ini jadi kenyataan itu nggak gampang. Menghubungkan langit dan bumi tanpa celah itu, tantangannya luar biasa besar. Jadi, apa sih kendalanya? Kenapa kita belum punya koneksi satelit universal di setiap HP? Jawabannya ada di 3 masalah besar ini. Pertama, masalah fisika. HP kamu itu harus nembakin sinyal ratusan kilometer ke satelit yang geraknya lebih dari 25.000 kilometer per jam. Ini bikin ada jeda sinyal dan sesuatu yang namanya efek Doppler. Kalian tahu kan gimana suara sirine ambulans kedengaran beda pas deketin kita terus ngejauh? Nah, hal yang sama persis terjadi sama sinyal radio. Para insinyur harus putar otak buat ngakalin ini. Kedua, masalah sumber daya. Spektrum frekuensi radio, jalan raya tak kasat mata yang dipakai semua komunikasi nirkabel itu terbatas banget. Jadi nyari jalur buat lalu lintas data satelit tanpa bikin macet jaringan seluler yang udah ada, itu tantangan teknis dan aturan yang super rumit.
Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling susah. Masalah manusia. Biar semua ini bisa jalan, para pesaing berat, operator satelit, perusahaan seluler, pembuat HP kayak Apple dan Samsung, sama pemerintah, semuanya harus kerja bareng. Ini butuh level kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya di industri ini. Tapi, walaupun tantangannya segunung, kemajuannya tetap ngebut loh. Yuk kita intip kayak gimana sih masa depan yang serba terhubung ini, dan seberapa cepat dia bakal datang. Dan ini bukan cuma wacana ya. Standar global buat teknologi ini berkembang cepat banget. Lihat aja timeline-nya. Tahun 2022 kita baru mulai dari konsep dasar. Sekarang kita udah menuju rilis 19 yang bakal dukung satelit yang lebih pinter dan koneksi yang lebih ngebut. Momentumnya tuh nyata banget dan terus berlanjut. Jadi artinya apa sih semurah ini buat kehidupan kita sehari-hari? Buat kita sebagai konsumen, artinya nggak ada lagi zona mati. Buat bisnis, ini kemampuan buat ngelacak barang dimanapun di planet ini. Buat mobil, artinya konektivitas yang nggak pernah putus. Dan buat masyarakat luas, ini adalah alat super canggih buat penanganan bencana dan monitoring lingkungan. Laporan dari GSMA ini nyimpulin semuanya dengan pas banget. Seiring matangnya teknologi, potensi NTN untuk mengubah konektivitas dan memberdayakan banyak kasus penggunaan akan terus tumbuh, membuka jalan bagi lingkungan yang lebih cerdas dan lebih terhubung di seluruh dunia. Nah, ini yang bikin kita mikir. Kita ini ada di ambang sebuah era di mana setiap jengkal daratan, lautan, dan udara bisa dijangkau secara digital. Kalau kita udah berhasil ngilangin batasan terakhir dari konektivitas, kira-kira penemuan baru apa, ide baru apa, dan koneksi baru apa lagi ya yang bakal kita temukan? Masa depan benar-benar lagi manggil kita.